Halaqah dalam bahasa Arab tuh duduk melingkar. Kayak kita wirid Yasin duduk melingkar. Masih dibuatnya wirid Yasin tuh? Masih. Nggak bid'ah kan? Masa baca Yasin masuk neraka? Nggak betul lah. Baca Yasin pasti dapat pahala. Kenapa harus Yasin saja? Ya kalau Yasin saja kenapa rupanya? Kenapa rupanya kalau Yasin saja? Kulhu aja boleh kok. Kulhu aja pagi siang malam boleh nggak? Boleh, hadisnya Bukhari. Berlapis-lapis. Begitu bangganya malaikat dengan satu majelis yang mengingat Allah, yang berzikir menyebut nama Allah atau membicarakan agama Allah, itu luar biasa. Dalam satu hadis lain, hadis Hasan Sahih riwayat Tirmidzi, "Idza marartum bi riyadil jannah." Kalau kamu, hai sahabatku, kata Nabi, lewat melalui sebuah taman sorga, farta'u, jangan lewat saja, singgahlah kamu di taman sorga itu, makan dan minumlah kamu sekenyang-kenyangnya di taman sorga itu. Itu artinya farta'u. Oh, sahabat heran itu. Sahabat bertanya para sahabat, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, taman sorga itu apa sih ya Rasul? Kok begitu hebatnya, suruh makan sekenyang-kenyangnya, minum sekenyang-kenyangnya. Padahal kalau makanan asli tak boleh makan kenyang. Nasi, sate Padang, lupa sate Padang. Kalau Kamaliun ingat sate Padang. Sate Padang, kata Allah jangan kenyang-kenyang. Kulu washrabu wala tusrifu, makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan rakus, jangan banyak. Innallaha la yuhibbul musrifin, Allah enggak suka orang yang makan banyak, minum banyak. Bukan mubadzir. Kalau mubadzir ambil sepiring, makan 2 suap, buang. Itu mubadzir. Kalau ambil 3 piring habis semua, itu namanya musrif. Apa namanya? Musrif, rakus, berlebih-lebihan. Sampai tenganga. Ingat saya dulu, adik saya saking rakusnya makan tenganga. Disendoi pakai sendok, sesendok untuk kau, sesendok untuk kau. Kekenyangan, nggak bisa napas, bisa mati tuh, mati kekenyangan. Kalau makanan dunia, nasi, kentang, sayur, buah, ikan, daging, kata Allah jangan banyak-banyak. Kata Rasulullah jangan banyak-banyak. Nggak suka Allah orang yang rakus. Tapi kalau lewat taman surga, farsa'u, makan sekenyang-kenyangmu, minum sekenyang-kenyangmu dari makanan dan minuman yang ada di taman-taman surga itu. Ditanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, taman surga itu apa ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, hilaquz zikri, taman surga itu halaqah zikir. Kayak kita wirid Yasin duduk melingkar. Masih dibuatnya wirid Yasin tuh? Masih. Nggak bid'ah kan? Masa baca Yasin masuk neraka? Nggak betul lah. Baca Yasin pasti dapat pahala. Kenapa harus Yasin saja? Ya kalau Yasin saja kenapa rupanya? Kenapa rupanya kalau Yasin saja? Kulhu aja boleh kok. Kulhu aja pagi siang malam boleh nggak? Boleh, hadisnya Bukhari. Mewirid-wiridkan kulhu Allah itu hadisnya Sahih Bukhari. Anna rajulan, ada seorang laki-laki sahabat Nabi, namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini ahli Quran. Zaman Rasulullah itu ada 4 jagoan Quran yang diakui. 1, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. 70% hafalannya itu diambil dari Nabi langsung. 30% lagi dari sahabat-sahabat. Dia hafal 30 juz. Beliau diangkat jadi imam sholat tarawih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 20 rakaat. Zaman Umar bin Khattab tarawih berjemaah 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Witirnya 3 rakaat, 2 rakaat salam. Imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sebelum itu enggak berjemaah. Zaman Rasul berjemaah 2 atau 3 malam saja. Zaman Sayyidina Abu Bakar enggak ada berjemaah. Masing-masing sholat sendiri-sendiri. Ada juga berjemaah tapi enggak rame-rame. Di Masjid Nabawi itu ada 2 orang, amin. Sana 4 orang, amin. Sana 8 orang, amin. Banyak jamaah di Masjid Nabawi itu zaman Sayyidina Abu Bakar.
Zaman Umar bin Khattab dilihat oleh Sayyidina Umar waktu jadi khalifah, jelek nih. Masa dalam satu masjid amin 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 banyak sekali. Di stop. Udah berhenti. Kalau udah salam stop, udah berhenti. Semua udah selesai salam, Umar bin Khattab berdiri mengatakan, jelek. Amin amin banyak imam jelek. Mulai besok di Masjid Nabawi ini hanya boleh satu imam. Ubay bin Ka'ab. Nggak ada yang berani protes, dia yang paling jagoan Quran. 20 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Tambah 3 rakaat witir, 2 salam. Oke, jadi. Beberapa hari kemudian Umar bin Khattab lewat. Nikmatu bid'ah hadihi. Secantik-cantik sebaik-baik bid'ah inilah dia. Salat berjemaah, tarawih tiap malam selama sebulan penuh, imamnya 1 orang. Belum pernah dibuat seperti ini oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi ini namanya bid'ah hasanah. Yang bilang Sayyidina Umar. Sampai sekarang berlaku di seluruh dunia. Nggak berubah-berubah. Di Masjidil Haram tarawihnya 20 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Sampai sekarang. Di Masjid Nabawi, masjid tempat Sayyidina Umar bikin itu, sampai sekarang. Pergilah umrah bulan Ramadan, ikut tarawih sana. 20 rakaat, 3 witir. 20 rakaat, 2 salam, 2 salam. Sampai sekarang dari zaman Sayyidina Umar. Masjidil Aqsa. Saya sudah ke Masjidil Aqsa juga. Sama. Masjid Istiqlal, sama saja. Masjid Agung malah 1 juz 1 malam ya. Masjid Agung Medan itu sejak zaman Dr. Gading Hakim. Sini 1 juz. Wah, imbang Masjid Agung nih. Biasanya kalau 1 juz jemaahnya sedikit. Kalau Al-Hakumut Takatsur banyak. Padahal 1 huruf pahalanya 10. Pahalanya 1 huruf 10, 1 juz berapa? Imam sama makmum sama dapatnya itu pulang. Tapi kita nggak rajin. Anna rajulan, ada seorang laki-laki yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Ini penghafal Quran paling hebat tuh Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Mas'ud, Salim, maulanya Rasulullah SAW. Jadi ijazah saya yang dari Ustaz Azra'i Abdur Rauf itu tembusnya ke situ. Ustaz Azra'i Abdur Rauf itu disebut Syekh Azra'i Abdur Rauf bin Abdurrahman. Itu dari situ saya dapat sanadnya. Dari gurunya An Ahmad Hijazi di Makkah. Nah, Ahmad Hijazi kakek guru saya itu, Raisul Qurra di Makkah, pemimpin qiraat 14 di Makkah. Salah satu muridnya Muhammad Zain. Itu mufti kerajaan Sri Indrapura. Itu ahli qiraat 10. Atau Azra'i. Itu murid beliau tuh, Syekh Bahrum Ahmad, Imam Masjid Agung dulu. Ini dari situ terus sampai Abdullah bin Mas'ud, yang lain lagi qiraat sampai Salim, sampai ke Ubay bin Ka'ab, sampai ke Abu Musa al-Ash'ari. Nama-namanya itu satu buku, sanad namanya itu. Dari si anu sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah. Quran itu ada sanadnya, fikih juga ada sanadnya. Nah, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu duduk di Masjid Nabawi iktikaf dengan sepupunya. Sepupunya ini anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Sepupunya ini di masjid baca qul huwallah diwirid-wiridkan. Jadi wirid kulhu, bukan wirid Yasin. Wirid Yasin lumayan 83 ayat. Wirid kulhu yuraddiduha, diwirid-wiridkannya. Qul huwallahu, habis qul huwallahu lagi bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus diwirid-wiridkan. Enggak seneng nih. Abu Musa al-Ash'ari kan hafal 30 juz, enggak enak lihat. Qul huwa aja macam tak ada ayat lain, kira-kira begitulah. Wa innahu yataqalluha. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari anggap enteng dengan qul huwallah sepupunya itu. Kenapa sih qul huwa aja diulang-ulang. Falamma asbaha, selesai sholat subuh, berarti mereka itikaf di masjid itu, Masjid Nabawi. Ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangi Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari Rasulullah. Pada karodzalika lahu, diadukannya perbuatan sepupu beliau itu. Saya tahu sepupunya
Saya tahu itu Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari dari Dalilul Falihin, dari kitab Sarah Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin itu 2 jilid, Dalilul Falihin itu 4 jilid. Nah, dari kitab Sarah Riyadhus Shalihin itu namanya Dalilul Falihin. Dalilul Falihin itu ada ditulis namanya Abu Musa al-Asy'ari itu. Diadukanlah, ya Rasul, si anu itu tadi malam sepupu saya baca kulhu, diwirid-wiridkan kulhu itu aja, ulang lagi, macam tak ada ayat lain. Wa innahu yataqalluha, dia anggap enteng dengan perbuatan sahabat ini. Supaya maksudnya apa diadukan? Supaya Nabi marah, supaya Nabi tegur, kau kalau baca jangan kulhu aja, kan begitu kira-kira. Nggak pernah kuajari begitu, kira-kira begitu kan. Bid'ah lah kalau sekarang bahasanya itu. Apa kata Rasulullah SAW? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul mendengar pengaduan dari Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ini, beliau bersabda, "Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Walladzi, pakai sumpah, walladzi nafsi biyadi. Demi Allah yang menguasai nyawaku, kata Rasulullah. Rasulullah bersumpah. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya satu qul huwallah yang dibaca kawanmu tadi malam, itu pahalanya sepertiga Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallah itu sepertiga Ini hadis Sahih Bukhari, ditulis kitab Riyadhus Shalihin. Tidak ada pesantren di Indonesia yang nggak tamat Riyadhus Shalihin. Mesti tamat, itu kitab wajib. Imam Nawawi yang menulis kitab itu. Oleh karena itu jangan anggap remeh. Di sini 1 juz 1 malam bulan puasa, ya nggak? Bukan main itu. Kami di Jakarta Timur ada masjid mewah sekali. Dulu dibangun aja 7 miliar dulu. 20 tahun yang lalu 7 miliar. Kalau sekarang berapa itu? Mewah sekali, yang bangun orang Medan. Dr. Bakti Kasri namanya, yang punya perusahaan Pandu Logistik. Dia bangun. Saya gurunya di situ dengan almarhum Syekh Syafi'i Umar, ya, Syekh dari Lombok, adik seperguruan Ustaz Azra'i yang paling muda. Jadi Ustaz Azra'i hampir pulang, beliau masuk ke Mekah. Udah meninggal, baru meninggal wafat. Beliau itu punya pesantren besar di Lombok Tengah. Itu setiap minggu sekali sholat tahajudnya 8 rakaat tambah 3 witir, itu 1,5 juz. Setiap 1 minggu sekali. Nah, kalau saya tidak sedang keluar kota, saya kadang-kadang datang. Lumayan sekali berdiri, ya, panjang. Masih kuat. Cuman nggak sekuat dulu. Kalau dulu saya 1 kali berdiri 1 juz nggak ada masalah. Sekarang sudah ada. Banyak kalau udah tua berkurang kekuatan. Makanya bapak, saya ingatkan nih anak-anak muda, sebelum tua kalian kejar itu. Sini 1 juz, kalian jangan pernah absen tiap bulan. Setiap hari selama Ramadan. 1 huruf 10. Di mana kalian dapat itu kalau nggak imamnya hebat? Kalau imamnya nggak hafiz Quran, mana bisa? Qul huwallah lah. Alhaakumut takatsur wal asri, ya kan? Tidaklah salah itu. Qul hu aja hebat, apalagi alhaakumut takatsur. Qul hu aja boleh. Ada sahabat Nabi sholat jadi imam zaman Rasulullah, itu saya baca di tafsir fi ahkamil Quran Imam Qurtubi. Dia diangkat jadi imam di kampung tuh, dia yang paling pandai baca Quran, jadi imam. Sholat rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah lagi. Isya begitu juga, rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah. Subuh begitu juga. Jengkel juga lah satu kampung. Kau macam tak ada ayat lain aja tuan imam. Ya, kalau kalian nggak senang, kalian lah jadi imam. Kami mana hebat macam kau, yang diangkat Nabi kamulah yang hebat. Aku nggak bisa aku. Kalau aku jadi imam, kulhu aja lah. Datang Nabi ke situ, mengadulah sekampung. Ya Rasul, ini imam yang tuanku Rasul angkat, asal sholat kulhu aja tak ada. Kenapa begitu kata Nabi? Iya ya Rasul, saya banyak hafalan saya, tapi setiap saya mau baca Quran dalam sholat kah, begitu cintanya saya dengan kulhu, nggak sanggup mulut saya baca yang lain, pasti yang keluar kulhu. Begitu cintanya dia, sepertiga Quran loh pahalanya. Apa kata Nabi? Kau masuk surga dengan kulhumu itu.